kan pasti ada tuh, kita sering dengar anak aku tuh bakatnya tuh memang menggambar dari kecil gitu ya. Terus anak aku tuh minatnya sama olahraga gitu. Sebenarnya perbedaannya apa sih Mbak, bakat dan minat ini gitu? Apakah sama atau berbeda? Nah, ya, Silakan. makasih ya pertanyaannya dan makasih juga nih undangannya. Jadi gini, bakat dan minat itu dua hal yang berbeda gitu ya. Kalau bakat itu adalah kemampuan yang memang bawaan gitu dari kita. Jadi itu kayak bakat itu tuh sesuatu yang sudah terbawa semenjak kita ada di dunia ini. Nah itu bakat tuh. Jadi kayak kalau bahasa Inggrisnya tuh innate ability, kemampuan yang memang tuh udah terbawa gitu dari dalam diri kita. Nah itu yang bakat ini. Memang kadang kan bakat itu tuh seringkali ya kalau dalam psikologi bakat itu tuh bahasa Inggrisnya bukan talent. Kita kan taunya bakat itu talent ya, talent show gitu. Jadi acara bakat. Tapi kalau dalam psikologi itu bakat itu bahasa Inggrisnya adalah aptitude, aptitude ya. Jadi bukan sikap tapi aptitude ya. Nah, si aptitude ini atau ya si bakat tadi yaitu kemampuan bawaan seseorang. Nah, biasanya itu berhubungan sama kemampuan berpikir gitu, kemampuan berpikir yang memang dimiliki si anak ini nih dari dia yang mau dari dia awal ya, dari dia lahir, kemampuan berpikirnya sejauh mana. Nah, dan seringkali memang si aptitude ya atau si bakat ini yang kita sering bilang bakat ya, kemampuan bawaan ini yang seringkali kan diukurnya melalui tes IQ itu gitu yang kita sering dengar kan. Jadi kemampuan berpikir yang memang sudah dibawa oleh anak ini gitu sejak dia lahir dulu itu bakat. Tapi kalau minat itu tuh adalah perasaan suka. Nah, gitu. Itu minat tuh. Aku bacakan ya definisinya ya. Jadi minat itu adalah jadi kalau minat itu sendiri melibatkan perasaan suka, ya, kemudian juga perasaan suka, perasaan tidak suka pada satu kegiatan yang spesifik, ya. Jadi ada unsur suka nggak suka, ya, ada unsur kepribadiannya gitu, pilihan spontan sama aktivitas tertentu. Itu definisi minat, ya. Itu jadi beda Mbak Mamin ya, dua bakat dan minat. Oke, jadi kalau bakat tadi pikiran ya, kemampuan kita berpikir dan itu dari bawaan dari lahir gitu ya. Nah, kalau minat tuh kayak kita seneng, kayaknya tertarik nih sama nyobain kalau anak-anak mungkin menggambar gitu ya. Tapi belum tentu itu ada bakat gitu ya Mbak, istilah kasarnya ya, aptitude Iya, tadi ya. belum tentu Oke, ada kemampuannya gitu di situ. yes. Nah, berarti kalau tadi Mbak Devi bilang bisa tuh kita ukur biasanya tes IQ gitu ya. Nah, ini berarti bakat ini lebih ke akademis kah? Atau minat itu lebih ke apa sih namanya, hobi atau gimana Mbak? Jenis-jenisnya apa Kalau contohnya si bakat ini? bisa dua-duanya gitu ya. Jadi bakat itu ya bisa akademis, bisa hobi, bisa semuanya kan, apa aja gitu kan. Nah, kalau si bakat ini bersatu dengan minat sama gitu ya, saling mendukung, akhirnya terjadilah karir gitu. Nah, bisa dipahami gak ya? Jadi kalau Ya. bakat menyatu dengan minat, akhirnya terjadilah perkembangan karir gitu di anak ini. Nah itulah makanya ya kadang kita sering sebut, oh ini dia jadi dokter, ini dia jadi psikolog, ya, oh ini dia jadi pembawa acara, ini dia jadi seorang seorang misalnya marketing ya bisa kita bilang gitu ya macem-macem, jadi seorang petani milenial katanya gitu. Nah jadi itu yang perlu kita pahami karena kadang kita masih menyamakan nih antara karir sama bakat gitu, padahal pengembangan karir sama bakat itu berbeda.
Nah, kalau kembali ke pertanyaannya tadi, ya pertanyaannya tadi adalah apakah itu akademis aja atau hobi? Ya bisa dua-duanya gitu. Jadi apa aja itu gitu ya, bisa dua-duanya dan gak cuman hanya akademis aja, campur gitu. Oke, kalau disatukan jadi karir ya, kayak misalkan pianis gitu, ada kan yang udah bakatnya mungkin jago banget di bidang musik gitu ya, Mbak Devi, terus dia minatnya apa nih, piano, dia les, terus jadinya seorang pianis gitu ya, apa namanya, lebih Iya, fokus gitu ya, Mbak Devi. betul. Karirnya, pengembangan Oke. karirnya sebagai pianis gitu jadinya. Yes, oke. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas bedanya, terus apa namanya, jenisnya ternyata nggak cuma akademis gitu ya. Banyak banget yang nanya nih Mbak, gimana dong cari tahu cara taunya nih kita bakat anak kita tuh di A, B, C gitu. Itu cara taunya gimana sih Mbak? Apakah ada tes tertentu selain tes IQ tadi? Oh ya, oke. Jadi kalau untuk tahu bakat dulu ya, kalau misalnya bakat itu kan kemampuan berpikir tuh. Nah, kalau untuk cari tahu bakat, biasanya sih kita ya tes IQ itu ya untuk cari tahu bakat. Tapi untuk mencari tahu minat, nah mencari tahu minat itu ada tesnya juga sebenarnya ya. Karena tapi macam-macam sih, kan ada minat yang kita udah bisa kelihatan ya, nggak usah dites kita udah bisa tahu nih anaknya minatnya kemana. Terus karena juga minat itu ada macam-macam ya, ada minat yang diekspresikan ya, ada minat yang memang ketahuannya waktu dites kayak gitu ya. Nah jadi kalau minat-minat yang udah ketahuan ya udahlah cukup dengan observasi aja gitu. Tapi kalau minatnya itu kita kayak masih bingung gitu kemana kita nggak terlalu ngerti ya, nah, itu biasanya tes ya, tes minat namanya. Tes minat ini ada beberapa sih yang sering dipakai di dunia psikologi. Aku bacain aja ya tes minat yang sering kali dipakai itu di dunia psikologi biasanya adalah pajajaran, interest, inventory. Ya ada kata-kata interestnya ya, interest kan minat kan berarti. Jadi pajajaran, interest, inventory. Terus ada juga yang suka kita bilang riasek riasek ya itu tuh itu juga ada ya riasek gitu namanya. Nah, kalau pertanyaannya tadi, yaitu cara cari tahunya biasanya antara entah kita observasi aja, tapi kalau belum tahu ya biasanya kita tes minat, gitu ya, tes minat. Nah, apa aja nih jenis-jenis minatnya? Sebenarnya kalau beda teori, mereka akan beda kategorinya, gitu ya. Beda teori itu beda kategorinya. Yang paling terkenal kan yang ini ya, yang multiple intelligence gitu Ya. kan. Kita ada kecerdasan linguistik, kecerdasan matematik, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, naturalistik. Nah itu kan yang paling terkenal ya, Ya. itu punyanya teorinya Gartner ya tentang multiple intelligence. Nah, tapi ya sebenarnya ada juga yang lain pembagiannya selain linguistik, matematika, kinestetik, naturalistik, musikal. Sebenarnya ada juga jenis lain. Kayak misalnya kalau teori lain nih membaginya misalnya artistik, kayak itu kan, Oh, artistik, sosial, entrepreneur, nah, realistik, realistis, oke. realistik atau investigatif. Nah, itu beda lagi kan. Kayak gitu. Jadi memang tergantung teorinya sih Mamin kita mau pakai yang mana untuk mengkotak-kotakan minat anak gitu, Oke. karena ada banyak tapi yang aku lihat kesamaannya rata-rata ada artistik ya, Ya. rata-rata ada Linguistik gitu ya. ya, rata-rata ada Paham. linguistik, rata-rata ada sosial, Ya. rata-rata ada investigatif, nah, rata-rata ada kayak gitu ya, tuh itu dia kurang lebih. Oke, kalau dari tadi itu kan minat tuh Mbak. Kalau bakat berarti hanya IQ aja ya, kalau bakat ya. Bakat sih karena kita mau mengukur kapasitas bawaan dari dia, sejauh ini ya kita mengacunya kepada IQ gitu Oke. ya, mengacunya kepada IQ untuk sejauh ini ya. Oke, nah banyak yang penasaran nih Mbak, untuk tes-tes tadi tuh boleh dilakuinnya tuh umur berapa nih sama anak? Udah mau buru-buru kayaknya. Iya, udah mau buru-buru. Nah,
Kalau sebenarnya gini, kalau tes IQ itu, kalau tes IQ itu paling kecil sih sebenarnya usia 3 tahunan ya. 3 tahunan tuh sebenarnya udah bisa. Tuh, tapi kan untuk apa dulu gitu ya, untuk apa dulu. Iya. Jadi tes IQ ini nanti, nah jangan sampai salah paham nih, nanti kalau aku bilang, wah udah bisa tes IQ dari umur 3 tahun, berarti 3 tahun kita bisa tahu karirnya apa. Iya. Enggak ya, enggak kayak gitu. Jadi harus dibedain mana bakat, mana karir, pengembangan karir. Iya. Nah itu dulu ya, parents di rumah ya, bedakan dulu mana bakat, mana karir. Kalau bakat itu dia mampu nggak ya berpikir kayak gini, dia mampu nggak ya berpikir kayak gitu, nah itu bakat tuh. Tapi kalau karir kan jadi dokter, jadi marketer, jadi psikolog, jadi apa-apa segala macam kayak gitu ya. Nah dia harus lihat dulu bedanya. Nah kalau tes IQ itu dia lebih mengukur yang ini, mampu nggak ya dia berpikir Iya. sejauh mana nih. Dia mampu kuliahnya. Nah kalau kalau IQ itu kayak gitu, dia tuh mampu kuliahnya sampai D3, sampai S1, S2 aja, pas sampai profesor bisa. Nah, IQ itu kayak gitu. Gitu sama Iya. ada kesulitan belajar apa. Nah, ada kesulitan belajar apa di diri dia. Makanya kalau lebih mau tahunya pilihan karir, kalau kita pengennya tahunya anak ini gedenya karirnya apa. Nah, kalau itu SMP ya. Oke. Jadi kalau mau Oke tahu deh. karirnya apa, SMP paling kecil. Tapi kalau mau tahu Oke. dia mampunya segimana, yaitu Kemampuannya ya. maksudnya 3 tahun juga kita udah bisa 3 lihat. tahun.